Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Ibu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul serta teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hormon. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, beranggotakan Alfida Nur Puspita, Andi Fatima Azahra, dan Davina Nur Ramadina. Boleh di next. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfida. Silakan, Alfida. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah hormon. Istilah hormon mempunyai arti senyawa yang merangsang dan diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 1904 oleh William Bayliss dan Ernest Starling yang menerangkan kerja sekretin, suatu molekul yang dihasilkan oleh duodenum yang merangsang keluarnya cairan pankreas. Kemudian, konsep hormon berkembang menjadi 3 bagian. Yang pertama, hormon adalah molekul yang dihasilkan oleh jaringan tertentu atau kelenjar. Yang kedua, hormon dikeluarkan langsung ke dalam darah yang membawanya ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, hormon secara khas mengubah kegiatan suatu jaringan tertentu yang menerimanya. Jadi, hormon adalah transmitter kimia yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu organ atau jaringan yang dibawa oleh darah untuk diteruskan ke organ lain. Hormon juga suatu kimia pembawa pesan yang disekresikan oleh jaringan spesifik dalam jumlah yang sangat kecil dan dibawa oleh darah menuju target akhir jaringan atau responsive cell di bagian lain dari tubuh untuk merangsang aktivitas biokimia atau fisiologi yang khusus. Penghasil hormon itu ada 2, yang pertama kelenjar eksokrin dan yang kedua kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin yaitu organ yang tersusun dari sel epitel, mampu mensekresikan senyawa kimia keluar membran sel melalui saluran. Membran sel di sini yang dimaksudnya itu sel lumen, permukaan tubuh, dan rongga tubuh. Contohnya ada kelenjar keringat, kelenjar mamae, dan seluruh organ yang bermuara ke saluran pencernaan, seperti lambung, usus, dan lain-lain. Yang kedua, ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin manusia menghasilkan sejenis bahan kimia dinamakan hormon. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Contohnya itu kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan lain-lain. Ciri-ciri kelenjar endokrin yaitu yang pertama, terdapat sel-sel penghasil hormon, kedua tidak ada saluran keluar, yang ketiga sekitar kelenjar banyak pembuluh darah, keempat sel ada yang berpisah dan ada yang berkelompok, dan yang terakhir lokasi sel kelenjar itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk yang pertama membentuk organ kelenjar endokrin dan yang terakhir terdapat dalam organ lain seperti kelenjar pencernaan dan lain-lain. Berikut ini adalah pelepasan hormon pada umumnya. Dan ini merupakan kelenjar endokrin dan hormon dan kelenjar eksokrin. Di sini kelenjar eksokrinnya memakai kelenjar keringat. Karakteristik hormon, yaitu untuk pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin, yang kedua diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target, yang ketiga mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, dan yang keempat mempunyai pengaruh pengaktifan enzim khusus, dan yang terakhir mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan.
Hubungan saraf dan hormon. Saraf bekerja atas perintah dari sistem saraf. Dan yang kedua, sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Dan yang terakhir, daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin. Nah, berikut ini perbedaan antara sistem saraf dan sistem hormon. Untuk aksinya sendiri, perbedaannya untuk sistem saraf bersifat cepat atau segera, untuk sistem hormon bersifat lambat. Yang kedua, dari pengaturannya sendiri, untuk sistem saraf itu berjangka pendek, misalnya denyut jantung dan kontraksi otot, sementara sistem hormon jangka panjang, misalnya pertumbuhan dan perkembangan. Untuk sekresinya sendiri itu, untuk sistem saraf, dia menggunakan neurotransmitter, untuk sistem hormon, menggunakan hormon. Dan yang terakhir untuk komunikasinya, untuk sistem saraf itu antar neuron melalui sinapsis, dan untuk sistem hormon melalui sistem sirkulasi. Fungsi hormon itu ada 4, yaitu pertumbuhan dan diferensial sel, jaringan, dan organ. Yang kedua, jalur metabolisme. Ketiga, sistem pencernaan. Dan yang terakhir, menjaga konsentrasi ion tubuh atau homeostatis. Berikut ini ada hormon yang ada di dalam tubuh, yaitu ada pada metabolisme, homeostatis, di sistem pencernaan, maupun di hormon seksual. Untuk tipe molekul pensinyalan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama endokrin, sinaptik, parakrin, neuroendokrin, dan autokrin. Yang pertama sendiri untuk hormon endokrin, itu molekul-molekul hasil sekresi berdiskusi ke dalam aliran darah dan memicu respon dalam sel-sel target dimanapun di dalam tubuh. Yang kedua, pensinyalan parakrin, yaitu molekul-molekul hasil sekresi berdifusi secara lokal dan memicu respon dalam sel-sel tetangga. Yang ketiga, pensinyalan autokrin, yaitu molekul-molekul hasil sekresi berdifusi secara lokal dan memicu respon di dalam sel-sel yang menyekresikannya. Dan yang keempat, pensinyalan sinaptik, yaitu neurotransmitter berdifusi melintasi sinapsis dan memacu respon di dalam sel jaringan target, contohnya otot atau kelenjar. Dan yang terakhir ada neuroendokrin, yaitu neurohormon berdifusi ke dalam aliran darah dan memicu respon di dalam sel-sel target dimanapun di dalam tubuh. Contohnya vasopresin dalam fungsi ginjal. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon sendiri itu diperkenalkan oleh Ernst Sutherland, memulai penelitiannya tentang mekanisme kerja enzim pada tahun 1950. Awal penelitiannya yaitu tentang bagaimana epinefrin dan glukagon bekerja pada reaksi pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa oleh hati. Mekanisme hormon secara umumnya itu ada efek primer pada sel atau ikatan hormon reseptor spesifik menghasilkan kompleks hormon reseptor, dan kompleks hormon reseptor itu menjadi sistem efektor, lalu mekanisme transduksi sinyal yang membawa pesan untuk proses biokimia pada sel. Dan ini mekanisme secara umum. Pertama itu ada hormon, terus diteruskan ke sistem efektor. Habis itu dari sistem efektor itu membawa pesan yang akan digunakan untuk proses biokimia dan perubahan biokimia. Selanjutnya ada perubahan fisiologis, dan yang terakhir seluruh tubuh meresponnya. Selanjutnya ada mekanisme hormon sederhana. Yang pertama itu sel endokrin menyekresikan hormon tertentu sebagai adanya rangsangan internal maupun lingkungan. Dan yang kedua, hormon beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah menuju sel target. Pada sel target, hormon akan diberikan dengan reseptor sehingga muncullah respon fisiologis. Respon menyebabkan rangsangan berkurang dan penghentian jalur transduksi atau negative feedback.
Umpan balik negatif merupakan ciri umum sistem endokrin. Nah, contohnya itu kandungan lambung yang asam dilepaskan ke dalam duodenum atau rangsangan. Nah, si rangsangan ini menyebabkan sel tertentu dari duodenum atau sel S mensekresikan sekretin. Lalu, sekretin memasuki aliran darah dan mencapai sel target dalam sel pankreas. Pankreas melepaskan bikarbonat yang menaikkan pH di dalam lambung, dan akibatnya pH lambung itu naik, menyebabkan faktor rangsangan berkurang sehingga produksi sekretin berhenti. Hormon yang berikatan dengan reseptor permukaan sel itu terdiri dari hormon-hormon yang bersifat larut dalam air dan terikat memban plasma sel target. Hormon akan berkomunikasi dengan proses metabolisme intraseluler atau second messenger. Konsep second messenger timbul dari pengamatan Earth-Sutherland dan rekan-rekan bahwa epinefrin terikat pada membran plasma eritrosit burung merpati dan meningkatkan CAMP. Diikuti oleh berbagai macam percobaan ditemukan bahwa CAMP ternyata mengantarai efek metabolik banyak hormon. Nah, berikut adalah contoh-contoh second messenger untuk berbagai hormon. CAMP sebagai second messenger. CAMP merupakan second messenger yang dibentuk dari senyawa ATP oleh kerja enzim adenilat siklase dengan adanya Mg2+ yang membentuk suatu kompleks dengan ATP untuk bertindak sebagai substrat untuk reaksi. CAMP mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses kerja sejumlah hormon. Epinefrin meningkatkan kadar CAMP yang tinggi di dalam sel-sel otot dan perubahan yang relatif kecil dalam sel-sel hati. Macam-macam second messenger itu ada 5, yaitu CAMP, CGMP, CA2+, fosfatidilinositol, dan lintasan kinase. Hormon yang berikatan dengan reseptor intraseluler, yaitu kelompok hormon ini bersifat lipofilik dan dapat berdifusi lewat membran plasma semua sel, tetapi hanya menjumpai reseptor spesifiknya di dalam sel sasaran. Kompleks hormon reseptor selanjutnya menjalani reaksi aktivasi yang tergantung pada suhu serta garam, dan reaksi ini akan mengakibatkan perubahan yang membuat kompleks hormon tersebut mampu berikatan dengan kromatin pada inti sel. Dan yang terakhir ada interaksi antar hormon. Itu dibagi menjadi 3, yaitu sinergisme, permisif, dan antagonis. Untuk sinergisme itu contohnya estrogen, prolaktin, dan oksitosin bekerja sinergis untuk memproduksi ASI. Yang kedua ada permisif, itu menyebabkan peningkatan atau penambahan aktivasi hormon lainnya. Dan yang terakhir antagonis, yaitu insulin bekerja berlawanan dengan glukagon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Baik, selanjutnya ada hormon berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama ada hormon steroid, yang kedua ada hormon protein atau polipeptida, dan yang ketiga ada hormon amina. Yang pertama ada hormon steroid. Nah, steroid ini berasal dari lipid, dan lipid utama itu berasal dari kolesterol. Nah, karena steroid dari kolesterol, maka steroid memiliki struktur khas yang sama-sama dimiliki oleh semua. Nah, steroid ini turunan dari kolesterol. Mereka itu tidak disimpan karena larut dalam lemak dan dapat melewati membran sel. Dan hormon steroid ini memiliki efek jangka panjang yang besar. Nah, untuk mekanisme kerja hormon steroid, yaitu diawali dari hormon steroid yang melewati membran sel. Kemudian, hormon steroid masuk ke dalam area sitoplasma sel, lalu menuju ke daerah sitoplasma karena hormon akan menuju ke sel targetnya. Kemudian, hormon steroid akan berikatan dengan reseptornya. Reseptor hormon terdapat pada sitoplasma sel. Setelah hormon dan reseptor berikatan, maka terjadi kompleks hormon reseptor steroid. Nah, dengan adanya kompleks hormon reseptor steroid ini,
dengan atau tanpa modifikasi akan ditransportasikan ke area kerja hormon atau bisa disebut dengan site of action. Nah, site of action ini terdapat di dalam inti sel, yaitu tepatnya di kromatin inti. Kemudian, site of action ini akan berikatan dengan satu bagian spesifik dari kromatin inti sel, dan ikatan antara site of action dengan bagian tersebut akan menstimulasi atau merangsang proses transkripsi RNA yang baru. Nah, proses stimulasi ini melalui sebuah mekanisme baru yang belum bisa diketahui. Nah, hormon steroid ini terbentuk dari 4 struktur cincin dan dibuat dari atom karbon, di mana ada 3 cincin sikloheksana atau 6 cincin karbon dan 1 cincin siklopentana. Nah, struktur karakteristik ini muncul dengan cara yang sangat khas untuk memberi sinyal pada sel dan tidak seperti protein dan polipeptida yang reseptornya itu di permukaan. Nah, karena steroid ini terbuat dari lipid, maka dia punya waktu yang lebih mudah untuk melewati membran dan reseptornya itu terletak di dalam sel, sehingga steroid ini biasanya masuk jauh ke dalam sel, dan untuk sinyal reseptornya ini pembawa pesannya benar-benar untuk melakukan pensinyalan. Boleh di next. Nah, berikut ada contoh hormon steroid. Yang pertama ada progesteron, yaitu untuk persiapan rahim untuk implantasi embrio untuk pemeliharaan di awal kehamilan. Kemudian ada estradiol, yaitu untuk persiapan rahim untuk menerima blastokista, kontrol kontraksi rahim, pembentukan sistem sekretori payudara selama kehamilan. Kemudian ada testosteron, yaitu untuk diferensiasi dan pertumbuhan saluran reproduksi pria. Kemudian ada kortisol untuk metabolisme karbohidrat, lipid, protein, antiinflamasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada aldosteron, yaitu untuk keseimbangan air dan ion, dan resepsorpsi ion di ginjal. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hormon amina. Hormon amina ini berasal dari asam amino tirosin. Nah, hormon amina ini tidak semuanya itu memiliki sifat yang identik atau sama kayak hormon peptida atau steroid. Nah, hormon ini berasal dari modifikasi asam amino. Biasanya struktur asli dari asam amino dimodifikasi sehingga gugus COOH atau karboksilnya dihilangkan, sedangkan struktur NH3+-nya atau aminanya itu tetap. Nah, hormon amina ini disintesis dari asam amino triptofan atau tirosin. Contoh hormon yang berasal dari triptofan itu melatonin yang disekresikan oleh kelenjar pineal dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, turunan tirosin ini termasuk hormon tiroid yang mengatur metabolisme, serta katekolamin seperti epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Nah, epinefrin dan norepinefrin ini disekresikan oleh medula adrenal dan berperan dalam respon fight or flight, sedangkan dopamin disekresikan oleh hipotalamus dan menghambat pelepasan hormon hipofisis anterior tertentu. Nah, hormon amina ini terbuat dari satu asam amino, sehingga satu asam amino tirosin ini dimanipulasi untuk membentuk hormon dan menjadi hormon yang berasal dari tirosin. Kadang dapat bertindak seperti protein polipeptida dan kadang juga dapat bertindak seperti steroid sampai ia benar-benar mendapatkan kelasnya. Boleh di next? Nah, di sini terdapat contoh hormon amina, yaitu ada tiroksin atau dan triiodotironin. Nah, hormon ini mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Nah, jika tiroid mengeluarkan terlalu sedikit triiodotironin dan tiroksin, maka tubuh akan merasa kedinginan, letih, kulit mengering, dan berat badannya bertambah. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada hormon protein atau polipeptida.
Hormon protein atau polipeptida ini terdiri dari asam amino dan ikatan peptida untuk membentuk polipeptida. Nah, protein dan polipeptida ini membentuk sebagian besar hormon di dalam tubuh kita. Hormon ini dapat berkisar dari kecil hingga besar dan dibuat di retikulum endoplasma kasar, lalu ke aparatus Golgi untuk selanjutnya dikemas ulang menjadi vesikel yang akhirnya bisa dikeluarkan. Nah, karena protein dan polipeptida terbuat dari asam amino yang biasanya bermuatan, itu membuat larut dalam air, tetapi butuh waktu yang sulit untuk melintasi membran sel. Karena hormon protein atau polipeptida ini bersifat karena dia bersifatnya itu membenci lemak, akhirnya dia tidak dapat bebas untuk melintasi membran plasma, dan biasanya reseptor ini terletak di dalam atau di permukaan sel. Nah, karena itu maka dia nggak bisa benar-benar masuk ke dalam sel. Jadi mereka akan mengutus utusan di dalam sel, yaitu disebut sistem pembawa pesan sekunder. Nah, hormon peptida dan protein ini terdiri dari beberapa asam amino yang terhubung untuk membentuk rantai asam amino. Hormon peptida ini terdiri dari rantai pendek asam amino, sedangkan hormon protein, yaitu hormon polipeptida itu yang lebih panjang. Nah, keduanya disintesis seperti protein tubuh lainnya, yaitu DNA ditranskripsi menjadi RNA yang diterjemahkan ke dalam rantai asam amino. Boleh di next? Nah, berikut adalah contoh hormon protein atau polipeptida. Yang pertama ada hormon ADH, yaitu untuk keseimbangan cairan. Nah, ADH ini dikeluarkan sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi darah dari pengeluaran keringat yang berlebih. Nah, selanjutnya ada hormon insulin, yaitu memungkinkan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh, di mana hormon ini membantu untuk menyimpan energi tersebut. Selanjutnya ada hormon glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Boleh di next. Nah, di sini terdapat tabel perbedaan dari hormon protein atau polipeptida, steroid, dan asam amino derivat atau hormon amina. Nah, pada hormon protein disintesis sebagai prohormon yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut untuk mengaktifkannya. Nah, dia ini disimpan di dalam vesikel, kemudian sebagian besar bersifat polar dan larut dalam air. Jadi dia dapat bergerak bebas di dalam darah. Kemudian dia mengikat reseptor pada membran sel dan mentransduksi sinyal melalui penggunaan sistem utusan kedua atau second messenger. Kemudian sering terjadi perubahan transien yang cepat dalam aktivitas protein, meskipun perubahan ekspresi gen ini dapat terjadi. Nah, contohnya itu seperti insulin, glukagon, prolaktin, ACTH, dan lain-lain. Kemudian untuk hormon steroid disintesis dalam serangkaian reaksi dari kolesterol. Nah, penyimpanannya ini dirilis secara berkala. Untuk kelarutannya ini umumnya itu nonpolar dan membutuhkan protein pembawa untuk melakukan perjalanan di dalam darah. Nah, reseptor ini dia mengikat reseptor intraseluler untuk mengubah ekspresi gen secara langsung. Dan untuk efeknya, perubahan ekspresi gen dan lebih lambat, tetapi durasi lebih lama daripada hormon protein. Contohnya ada kortisol, aldosteron, estrogen, dan lain-lain. Kemudian ada hormon amina, yaitu disintesis dari asam amino tirosin. Penyimpanannya itu disimpan sebelum merilis, jadi mekanisme penyimpanannya ini bervariasi. Dan untuk kelarutannya, beberapa bersifat polar seperti adrenalin, dan yang lain itu harus terikat dengan protein. Nah, reseptor ini adrenalin bekerja pada reseptor membran, sedangkan hormon tiroid itu bekerja langsung pada reseptor nuklir. Untuk efeknya, pada adrenalin itu berfungsi sebagai peptida, dan hormon tiroid berfungsi dengan cara yang mirip dengan steroid. Dan untuk contohnya ada hormon adrenalin, tiroksin, dan triiodotironi. So, di next.
Kemudian selanjutnya ada hormon berdasarkan kelarutan. Nah, yang pertama ada hormon hidrofilik. Hormon hidrofilik ini yaitu hormon yang dapat larut di dalam air. Nah, hormon hidrofilik ini ditransportasikan dalam keadaan terlarut di dalam plasma. Nah, reseptor ini muncul melalui second messenger, di mana hormon berikatan dengan reseptor, lalu subunit G protein pada reseptor mengaktifasi AC atau adenilat cyclase yang akan mengkatalisis konversi ATP menjadi CAMP plus PP, dan CAMP ini mengaktifasi protein kinase yang akan mempengaruhi berbagai enzim. Bisa di next. Selanjutnya ada contoh dari hormon hidrofilik, yaitu ada histamin dan epinefrin. Boleh di next. Nah, ada lagi yaitu insulin, glukagon, tiroliberin, tirotropin. Bisa di next. Nah, yang kedua ada hormon lipofilik. Nah, hormon lipofilik ini hormon yang tidak dapat larut di dalam air, artinya dia ini dapat larut di dalam lemak. Nah, hormon lipofilik ini ditransportasikan secara terikat dengan protein plasma. Nah, hormon ini mampu menembus membran plasma dan berikatan dengan reseptor di dalam inti sel target, di mana setiap reseptor memiliki LBD atau ligand binding domain dan DNA binding domain atau DBD. Nah, kompleks hormon reseptor berikatan dengan DNA ke tempat perlekatan spesifik di DNA yang akan mempengaruhi gen spesifik di sel target. Nah, hormon lipofilik ini bereaksi dengan reseptor internal karena dapat berdifusi menembus lapisan lipid dari membran sel. Reseptornya umumnya itu berperan sebagai faktor transkripsi dan mempengaruhi ekspresi gen. Nah, ini berbeda dengan hormon hidrofilik karena pada hormon hidrofilik itu dia reseptornya itu adanya di membran dan dia mengaktifkan kanal ion atau sistem pembawa pesan kedua karena tidak dapat menembus lapisan lipid yang membentuk membran sel. Bisa di next. Nah, contoh dari hormon lipofilik yaitu ada progesteron, estradiol, dan testosteron. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hormon berdasarkan lokasi reseptor. Yang pertama ada di dalam sel target dan yang kedua ada di luar sel target. Nah, hormon berdasarkan lokasi reseptor ini bervariasi menurut tipe kelarutan hormon. Nah, hormon yang terlarut dalam lemak memiliki reseptor di dalam sel target. Nah, sedangkan hormon yang terlarut dalam air memiliki reseptor di luar sel target. Nah, seperti pada di gambar, di sini ada polipeptida atau protein, yaitu tidak larut di dalam lipid, maka dia terikatnya pada reseptor yang ada di permukaan sel target. Sama seperti asam amino derivat, dan yang terikat pada reseptor di dalam sel target itu ada hormon steroid. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada hormon berdasarkan pola siklus sekresi hormon. Yang pertama, ada sekresi diurnal, yaitu pola naik turun dalam periode 24 jam. Nah, contohnya ini, yaitu hormon kortisol, kadarnya itu akan meningkat di pagi hari dan otomatis akan menurun di malam hari. Kemudian yang kedua ada sekresi hormonal pulsatif dan siklik, di mana hormon ini naik turun sepanjang waktu tertentu atau bisa dikatakan bulanan. Nah, contohnya ini ada hormon estrogen yang merupakan non-siklik dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi pada wanita.
Dan selanjutnya ada sekresi hormonal variabel, yaitu berubah dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Contohnya ini ada hormon paratiroid yang disekresi dalam berespon terhadap kadar CA serum. Ready, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina. Baik, selanjutnya mengenai kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Boleh di next. Kelenjar-kelenjar penghasil sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai kelenjar-kelenjar penghasil hormon di awal. Namun saya ingin menjelaskan secara singkat lagi mengenai penjelasannya. Sebelumnya, kelenjar adalah jaringan yang menyerupai kantung yang terbuat dari sel-sel sekresi. Kelenjar terletak di lokasi-lokasi tubuh yang aman namun menonjol. Fungsi kelenjar adalah untuk menghasilkan suatu zat tertentu yang berperan mengatur berbagai fungsi fisiologis dan aktivitas tubuh. Zat yang dikeluarkan kelenjar dapat berupa hormon, enzim, ataupun cairan dengan fungsi lain. Secara garis besar, ada dua tipe kelenjar pada tubuh manusia, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Perbedaan di antara keduanya adalah kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir, sehingga hormon yang dihasilkan akan disalurkan melalui aliran darah. Sedangkan untuk kelenjar eksokrin, kelenjar ini memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh. Kebanyakan fungsi dari kelenjar eksokrin ini adalah menghasilkan enzim, tapi beberapa lainnya menghasilkan cairan non-enzim. Boleh di next. Yang pertama kita bahas kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran khusus, sehingga hormonnya akan ditransportasikan menuju organ target melalui pembuluh darah. Di tubuh kita sendiri ada banyak sekali kelenjar endokrin. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bagian tengah otak, di antara kelenjar pituitari dan talamus. Dijuluki sebagai Master of Master karena dirinya merupakan pengendali kerja dari hipofisis. Tugas utama dari hipotalamus adalah mengendalikan tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan perilaku konsumsi dan emosi, sekaligus menjadi penghubung antara sistem syaraf dan sistem endokrin. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipotalamus ini, yang pertama ada oksitosin, yang berfungsi untuk mempengaruhi sistem reproduksi. Kelas kimiawinya adalah peptida. Kemudian ada hormon antidiuretik yang kelas kimiawinya merupakan peptida dan fungsi hormonnya adalah mengatur keseimbangan kadar air dan volume darah. Selanjutnya hormon pelepas hormon pertumbuhan atau GHRH, kelas kimiawinya adalah peptida yang berfungsi untuk dalam pertumbuhan termasuk perkembangan fisik pada anak serta metabolisme pada orang dewasa. Selanjutnya ada hormon gonadotropin releasing hormone dengan kelas kimiawi peptida yang bekerja untuk merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Misalnya proses menstruasi, pubertas, dan perkembangan organ seksual. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua. Kelenjar hipofisis ini terletak di dasar hipotalamus dan dijuluki sebagai Master of Gland karena tugas utamanya adalah mengendalikan kerja dari kelenjar lain. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua lobus. Yang pertama adalah hipofisis anterior. Hormon yang dihasilkan dari hipofisis anterior ini yang pertama adalah hormon pertumbuhan atau GH. Tipe hormon ini adalah protein yang berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan terutama tulang dan fungsi metabolik. Yang kedua, hormon thyroid stimulating hormone atau tirotropin dengan tipe hormon glikoprotein. Fungsi dari hormon tersebut adalah mengatur sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid.
Yang ketiga, hormon adrenokortikotropik atau ACTH dengan tipe hormon peptida yang berfungsi untuk mengatur sekresi kortisol oleh korteks adrenal dan pertumbuhan korteks adrenal. Yang keempat, vesicle stimulating hormone dengan tipe hormon glikoprotein yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel ovum. Dan yang kelima, prolaktin hormon atau PRL dengan tipe hormon protein yang berfungsi merangsang produksi dan sekresi susu. Semua hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ini diregulasi oleh hormon hipotalamus. Boleh di next. Selanjutnya ada hormon hipofisis posterior. Hormon kelenjar hipofisis posterior ini menghasilkan dua hormon utama, yaitu oksitosin dan antidiuretik. Untuk hormon oksitosin ini mempunyai kelas kimiawi peptida yang berfungsi untuk mempengaruhi sistem reproduksi dan diregulasi oleh sistem syaraf. Sedangkan untuk hormon antidiuretik, kelas kimiawinya adalah peptida, dan hormon ini berfungsi mengatur keseimbangan kadar darah dan volume darah, dan diregulasi oleh keseimbangan air atau garam. Boleh di next. Selanjutnya, kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di epitalamus atau bagian pusat otak. Hormon yang dihasilkan adalah melatonin dengan kelas kimiawi amina yang berfungsi yang pertama berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami, sekaligus mengatur evolusi dan siklus menstruasi pada wanita dan mempengaruhi mood serta perubahan suasana hati. Hormon ini diregulasi oleh siklus gelap terang. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon, yaitu hormon tiroksin atau T4, dengan kelas kimiawi amina dan berfungsi untuk memberikan efek yang ringan dalam membantu metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, diregulasi oleh TSH. Selanjutnya hormon triiodotironin dengan kelas kimiawi amina yang berfungsi membantu distribusi garam serta air yang diregulasi oleh TSH. Selanjutnya hormon kalsitonin dengan kelas kimiawi peptida yang berfungsi untuk menjaga kalsium di dalam darah untuk tetap seimbang dan diregulasi oleh kalsium dalam darah. Boleh next. Selanjutnya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratormon atau PTH dengan kelas kimiawi peptida yang berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfat dalam tubuh. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Diregulasi oleh kalsium dalam darah. Selanjutnya kelenjar timus. Kelenjar timus ini menghasilkan 3 hormon utama. Yang pertama adalah hormon timosin dengan kelas kimiawi peptida yang berfungsi dalam terbentuknya sel limfosit. Selanjutnya hormon insulin dengan kelas kimiawi protein yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh yang diregulasi oleh glukosa dalam darah. Selanjutnya hormon melatonin dengan kelas kimiawi amina yang berfungsi mengatur tidur seseorang, namun dengan jumlah yang sangat sedikit, dan diregulasi oleh glukosa dalam darah. Boleh di next. Selanjutnya hormon kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di belakang rongga perut. Dia menghasilkan hormon insulin yang berfungsi dalam menurunkan kadar gula darah dalam tubuh dengan kelas kimiawi protein. Selanjutnya hormon glukagon dengan kelas kimiawi protein yang berfungsi meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Selanjutnya hormon gastrin dan amilin dengan kelas kimiawi peptida atau protein yang berfungsi gastrin sebagai merangsang perut untuk membuat asam lambung, sedangkan amilin membantu mengontrol nafsu makan serta mengosongkan perut.
Selanjutnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kelenjar adrenal korteks adrenal yang menghasilkan hormon glukokortikoid dengan kelas kimiawi steroid yang berfungsi sebagai menaikkan kadar gula darah, dan hormon mineralokortikoid dengan kelas kimiawi steroid yang berfungsi mendorong reabsorpsi Na+ dan K+ pada ginjal. Sedangkan untuk kelenjar medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin dengan kelas kimiawi amina. Epinefrin ini berfungsi meningkatkan tingkat gula darah, sedangkan norepinefrin berfungsi merangsang pelepasan glukosa dan aliran darah ke otot-otot. Boleh di next. Yang terakhir kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar gonad pada pria dan kelenjar gonad pada wanita. Kelenjar gonad pada pria ini terletak di testis dan hormon yang dihasilkan adalah testosteron dengan kelas kimiawi steroid. Fungsi hormon yang dihasilkan adalah menentukan ciri pertumbuhan sekunder laki-laki dan memicu pertumbuhan sperma. Diregulasi oleh FSH dan LH. Sedangkan kelenjar gonad pada wanita terletak di ovarium dengan hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Keduanya merupakan kelas kimiawi steroid dan berfungsi untuk hormon estrogen menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan, sedangkan untuk hormon progesteron berfungsi dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Untuk hormon estrogen ini diregulasi oleh FSH dan LH, sedangkan hormon progesteron ini diregulasi oleh FSH. Boleh di next. Selanjutnya kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ini menghasilkan kelenjar ludah yang terletak di rongga tubuh dengan fungsi menghasilkan air liur yang membantu melembabkan tubuh, mengawali pencernaan, dan melindungi gigi dari pembusukan. Selain itu, ada kelenjar pankreas yang terletak di rongga perut yang berfungsi mensekresikan enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak secara berurutan. Selanjutnya, ada kelenjar keringat yang terletak di kulit yang berfungsi mensekresikan keringat untuk mendinginkan tubuh. Selanjutnya, ada kelenjar subaceus atau kelenjar minyak yang terletak di kulit yang berfungsi menghasilkan minyak alami atau sebum yang membantu melembabkan kulit serta membuat kulit dan rambut jadi tahan air. Dan yang terakhir adalah kelenjar lakrimal yang terletak di mata yang tugasnya adalah mensekresikan air mata yang mengandung protein, elektrolit, dan air untuk melembabkan, memelihara, dan melindungi permukaan mata. Boleh di next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membentuk PPT ini. Next. Sepertinya sudah sekian presentasi kami dari kelompok 7 mengenai hormon. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.